Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman terkasih dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita dipertemukan kembali pada pagi hari ini dalam Renungan Harian Toraya edisi Selasa 5 Maret 2024. Sebelum mendengarkan dan membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa kami yang baik, Bapa, tak lupa kami mengucap syukur atas berkat dan kasih setia-Mu. Kau masih memberikan kami kehidupan pada hari ini. Ya Tuhan, pada pagi hari yang indah ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Semoga pada hari ini apa yang kami baca dapat menjadi pedoman yang menguatkan kami menjalani kehidupan kita hari ini. Itulah doa-Mu. Amin. Pada hari ini pembacaan kita terambil dari Alkitab 2 Tawarik 29 ayat 1 sampai 11. Di bawah perikop Raja Hizkia. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abiyah, anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, "Dengarlah, hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kedamaian Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ungkupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan, dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel, supaya murkanya menyala-nyala itu undur daripada kita. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya." Tema firman Tuhan pada renungan hari ini ialah kekudusan umat Tuhan, atau dalam bahasa Torajanya, Kamasirona tahun Napuang. Hidup dalam kecemaran adalah tanda orang yang tidak menghormati Tuhan. Demikian juga kehidupan raja-raja Israel yang memerintah setelah Salomo. Mereka melakukan kejahatan di mata Tuhan dan tidak menaati firman-Nya. Akibatnya, umat Israel pun mengalami kemerosotan moral dan spiritual. Misalnya, Raja Ahaz yang hidup dalam keberdosaan. Namun, Hizkia, anak Raja Ahaz, justru tampil sebagai sosok raja yang hidup dalam kekudusan. Pemerintahannya jauh berbeda dengan pemerintahan raja-raja sebelumnya. Hizkia merupakan salah satu raja yang dikenal saleh hidupnya dan mumpuni dalam kiprah politik. Ia naik tahta pada umur 25 tahun dan memerintah selama 29 tahun lamanya. Kunci keberhasilannya adalah hidup yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hal itu tercermin dari tindakannya yang tegas memusnahkan bukti pengorbanan dan tugu-tugu berhala. Ia pun memerintahkan kaum Lewi untuk mentahirkan rumah Tuhan dan memerintah seluruh bangsa menghormati kekudusan rumah Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan.
Dalam hal ini, ia melakukan reformasi rohani bagi bangsa Israel. Alhasil, bangsa Israel bertobat. Kehidupan mereka pun selalu mendapat kemenangan karena penyertaan dan pekerjaan Tuhan. Dewasa ini, banyak orang yang lebih mengejar hal-hal duniawi seperti kekayaan, kesuksesan, popularitas, dan sebagainya. Akibatnya, Tuhan tidak lagi dipandang sebagai prioritas serta tidak menempatkan hidup dalam kekudusannya. Hal-hal rohani dikesampingkan, padahal Tuhanlah yang menganugerahkan keberhasilan, kekayaan, kesuksesan, dan berbagai berkat lainnya dalam hidup kita. Karena itu, Bapak, Ibu, dan teman-teman, sebagai umat Tuhan, layaknya kita hidup dalam kekudusan. Allah ingin kita menjadi pengikut Kristus yang taat dan kudus dalam segala aspek kehidupan. Amin. Mari kita menutup firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa kami yang baik, Bapa, terima kasih Tuhan. Pada hari ini, pagi hari ini yang indah, kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, sekiranya kami tetap setia dalam pengorbanan-Mu ya Tuhan, sehingga kami selalu seturut dalam kehendak-Mu, sehingga kami dapat tetap mempertahankan kekudusan apa yang Engkau mau. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari hal-hal yang membuat kami dapat berdosa. Sekiranya apa yang kami berikan kepada Kamu selama ini ya Tuhan, itu dapat menyenangkan hati-Mu dan tidak melukai hati-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, setelah ini kami akan kembali beraktivitas pada aktivitas kami masing-masing, baik bekerja, bersekolah, ataupun hal-hal yang lainnya ya Tuhan. Sekiranya Engkau tetap memberkati aktivitas kami pada pagi hari ini, Engkau tetap memberi semangat, memberi kekuatan, sehingga dalam menjalankan hari ini kami dapat bisa lancar ya Tuhan. Ya Tuhan, itulah doa kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sekian renungan harian Toraja pada hari ini. Sekiranya apa yang kita dengar semua dapat menjadi firman Tuhan yang melekat pada hidup kita. Shalom. Terima kasih.